Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Tetapi masalahnya si Oktri mau-mau aja perpanjang masa pinjaman, tapi tingkat bunganya lebih tinggi dan perpanjangnya cuma 1 tahun. Nah, Zhang berdiskusi sama Pimco nih. Pimco mau minjemin uang yang cukup besar, bisa untuk ngelunasin Oktri, dan durasi pengembalian uangnya kalau ke Pimco cukup panjang ya, 3 tahun. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan 4 atau sekitar 5 hari pasca kita memastikan diri mendapatkan Scudetto ke-20. Sepertinya teman-teman, Inter sudah selesai untuk euforia ya. Ini sekarang berita yang berseliweran mulai ganti topik ya, bahwa Inter telah bersiap untuk merebut Scudetto ke-21. Headline Gazzetta bunyinya begini: Inter akan terus meningkat dan bintang kedua akan terus berlanjut dari Italia hingga Eropa, dan kemudian siapa tahu mungkin akan ke puncak dunia. Setelah mendominasi liga dan kenangan malam di Istanbul masih cukup hidup di kepala, tentunya jangan lupakan pahitnya tersingkir di Liga Champions musim ini dari tangan Atletico Madrid. Kini Inter telah menaikkan standar untuk musim depan. Tujuan utama tentu saja sudah jelas, yaitu merebut kembali Scudetto di Serie A. Namun di musim depan Inter juga ingin melaju hingga tahap akhir Liga Champions. Dan jangan lupakan juga Piala Dunia Antar Klub akan dilangsungkan pada musim panas 2025. Ini berarti Piala Dunia Antar Klub di akhir musim banget ya teman-teman ya, baru sadar gua. Lalu Gazzetta juga bilang begini, Inter tidak ingin berhenti sampai di sini. Buktinya terlihat pada penandatanganan Taremi dan Zielinski untuk musim depan. Dan itu belum selesai sepenuhnya karena Inter kini memiliki tujuan transfer lainnya, yaitu striker, back, dan penjaga gawang untuk supporting summer. Selain itu, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan terkait soal perpanjangan kontrak, khususnya untuk kapten dan wakil kapten mereka, Lautaro dan Barella. Wah, ini berarti dari artikel Gazzetta tadi teman-teman, Inter punya 3 langkah ke depan ya pasca merebut Scudetto. Langkah yang pertama ini udah hampir selesai sih seharusnya, yaitu membungkus Taremi dan Zielinski. Ini harusnya cuma tahap formalitas aja. Lalu kemudian langkah yang kedua adalah terkait bursa transfer. Gazzetta mengatakan bahwa Inter mengincar striker, back, dan seorang kiper ya untuk backupnya Sommer. Lalu kemudian langkah yang ketiga adalah menantikan kejelasan antara status Zhang, Pimco, dan juga Oktri. Oke deh teman-teman, kalau gitu kita coba bahas lebih detail ya untuk 3 langkah ke depan Inter pasca merebut Scudetto. Yang pertama tadi soal Taremi. Ini ada berita juga dari FC Internews. Di sini dikatakan bahwa Taremi sudah menjalani tes medis dengan Inter. Petualangan Inter bagi Mahdi Taremi sebetulnya sudah dimulai. FC Internews melaporkan bahwa kakak sekaligus agen Taremi sudah berada di Milan sejak 2 minggu yang lalu untuk mengenal kota tersebut dan sekaligus mengurus beberapa urusan bisnis terkait transfer Taremi ke Inter. Hanya detail kecil yang perlu dibenahi, namun ini menjadi bukti bahwa mulai 1 Juli nanti dan seterusnya Taremi siap melayani sang juara Italia. Lalu kemudian di sini juga dituliskan, akan tetapi masih ada hal lainnya lagi. Taremi harus menjalani pemeriksaan medis kembali di Inter yang sebetulnya seharusnya sudah dilakukan pada bulan Februari yang lalu. Tetapi karena satu dan lain hal tersebut dibatalkan atas nama kerahasiaan. Namun menurut FC Internews di sini dibilang Taremi memang sempat menjalani pemeriksaan medis. Namun akan ada lebih banyak lagi tes pada musim panas ini, yaitu dengan KONI dan juga klinik humanitas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun singkatnya, petualangan pemain asal Iran tersebut di Inter sudah dimulai. Mantap, tugas Ausilio setidaknya 1 sudah selesai ya. Kalau Zielinski kan memang udah cek medis ya teman-teman. Gue inget kok waktu itu Taremi memang rencananya dijadwalkan datang ke Milano ya untuk tes medis setelah Piala Asia. Tapi waktu itu dihentikan karena untuk menghormati Porto juga. Yang gue bingung, tes medis untuk Taremi dibatalkan karena waktu itu untuk menjaga perasaan ya, menjaga profesionalisme dengan Porto. Sedangkan di satu sisi Zielinski malah udah tes medis. Kan berarti ini perlakuannya berbeda untuk kedua belah pemain ya. Ya apapun itu, semoga Taremi gacor ya. Kita membutuhkan striker backup Lautaro yang bisa kita andalkan ketika Lautaro sedang redup. Satu hal sih yang gue suka dari Taremi,
untuk ukuran penyerang tengah, dia bukan cuma produktif dalam hal gol ya, tetapi juga sangat produktif dalam assist. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya. Setelah langkah yang pertama memastikan Taremi, langkah yang kedua adalah bursa transfer ya. Tadi Gazeta menyebutkan bahwa Inter mengincar striker, back, lalu kemudian kiper penggantinya Sommer. Nah, ini beberapa hari kemudian Gazeta juga membuat artikel tulisannya begini. Untuk menjadi tim yang mendominasi, Inter ingin memiliki lini serang yang super untuk menaklukkan Eropa. Ada nama Siskae dan juga Gudmundsson yang menjadi favorit. Seakan kita masih berada dalam euforia kemenangan bintang yang kedua yang diraih beberapa hari yang lalu. Tetapi begitulah ketika Anda mencapai angka 20, Anda ingin segera memikirkan untuk angka 21. Mantap. Segera dalam beberapa minggu ke depan, Simone Inzaghi dan para direktur klub akan bertemu untuk menetapkan strategi musim depan. Memenangkan Scudetto ketika laga masih tersisa 5 pertandingan lagi membuat Inter memiliki keunggulan waktu dalam melakukan perencanaan di musim berikutnya. Harus diingat bahwa kedatangan Taremi dan Zielinski sudah selesai, tetapi prioritas klub sudah jelas. Tanda tangan pemain baru untuk memperkuat serangan harus tiba. Baik Gudmundsson maupun Siskae dianggap cocok dengan karakteristik yang dibutuhkan Inzaghi di musim depan, meskipun keduanya punya gaya bermain yang berbeda. Siskae memiliki harga yang tinggi. Bolonya memulai pembicaraan dari angka 70 juta. Milan juga mengikuti pemain ini, namun menawar dengan angka 50 juta. Dari sisi Inter, bursa transfer mereka tidak memungkinkan melakukan pengeluaran semacam ini. Tetapi operasi ini akan terus dilakukan dengan kompensasi penjualan pemain. Ini adalah beberapa isu yang perlu diatasi untuk bisa membeli pemain baru. Lalu teman-teman, setelah artikel tadi kan dikatakan bahwa dalam beberapa minggu ke depan Simone Inzaghi akan bertemu dengan manajemen klub untuk memastikan langkah transfer berikutnya ya. Nah, ini tidak lama kemudian, kayaknya nih artikel 1-2 hari yang lalu, muncul berita lagi nih dari La Gazzetta bahwa sudah ada pertemuan antara Inzaghi dan manajemen untuk membahas transfer musim depan. Di sini dituliskan teman-teman bahwa semua pihak di Board of Director untuk jajaran petinggi di manajemen ya, direktur-direktur, sudah menyetujui satu nama, yaitu Siskae. Di sini tertulis bahwa Inter memiliki 3 pemain kunci yang dapat membawa Joshua Siskae ke juara Italia, yaitu Valentin Carboni, Filip Stankovic, dan juga Giovanni Fabian. Inter terus bergerak maju dan dengan cepat pula Inter mengetahui bahwa mereka tidak bisa membuang-buang waktu untuk merekrut Siskae. Banyak tim menginginkan Siskae. Setengah Eropa sudah mendaftar untuk perlombaan merebut tanda tangan sang pemain. Di Italia ada Milan yang secara terbuka mengatakan tertarik dan Juventus yang diam-diam mengintip situasi. Namun menurut La Gazzetta teman-teman, awak pasukan dari Presiden Zhang memiliki satu kebutuhan, yaitu mengumpulkan uang tunai. Dan akan lebih baik lagi apabila bisa menemukan cara untuk merekrut sang pemain Belanda tersebut tanpa harus membayar 60 juta kepada Bolonya. Oleh karena itu, sudah tepat apabila Inter segera memulai bursa transfer penjualan. Hal-hal sudah mulai dilakukan untuk mencari peminat Carboni, Stankovic, dan juga bahkan Fabian untuk membantu Nerazzurri merekrut Siskae tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Aduh teman-teman, ikhlas nggak nih? Yakin ngelepas Valentin Carboni, Filip Stankovic, dan juga Giovanni Fabian? Ini 3 pemain yang, waduh, ini menurut gue potensial banget sih. Itu tadi dari posisi striker ya teman-teman. Untuk posisi berikutnya yang sedang diincar Inter adalah back, tapi di sini Gazzetta justru mengatakan bahwa Inzaghi telah memutuskan untuk mempertahankan Acerbi dan De Vrij di musim depan. Inzaghi tidak ingin membongkar skuad juaranya dan tidak ingin pemain-pemain seniornya pergi. Untuk investasi di posisi pemain belakang akan dialihkan di musim 2025. Wah, menurut gua harusnya kita tetap butuh beli back nggak sih teman-teman? Soalnya De Vrij sama Acerbi kan udah mulai tua ya, udah mulai sering cedera. Lalu di sini Gazzetta juga bilang, satu-satunya perubahan Inter di lini belakang untuk musim panas depan adalah posisi penjaga gawang. Yann Sommer tetap tidak akan tersentuh sebagai penjaga gawang utama, tetapi Emil Audero akan kembali ke Sampdoria yang akan promosi ke Serie A. Oleh karenanya, Inter mulai menargetkan kiper Brazil yang punya rumah mewah dan harta berlimpah, Bento, yang akan belajar di bawah bimbingan Sommer selama 1 musim depan dan akan menjadi kiper inti Inter di musim berikutnya. Nah gitu dong, kita memang membutuhkan kiper backup ya, yang bukan sekedar backup tapi juga punya kualitas bagus sehingga siap menggantikan Yann Sommer di musim berikutnya. Tetapi ya teman-teman, ini menarik banget sih. Berhubung Inter sekarang mendapatkan Scudetto, ini kan berarti Scudetto kedua dalam 4 musim terakhir.
terakhir. Sudah jelas, semakin Inter sering mendapatkan gelar juara, maka brand Inter, nama Inter akan semakin harum. Dan ini akan menjadi daya tarik tersendiri ya. Daya tariknya bukan cuma untuk ke sponsor, bukan cuma untuk ke penggemar ya, mendapatkan penggemar-penggemar baru, tetapi juga menjadi daya tarik bagi pemain-pemain besar. Gue inget banget Marotta pernah memberikan pengakuan ya, dan itu diamini oleh Ausilio. Jadi ketika Marotta pertama kali ke Inter, terus mulai mencoba negosiasi pemain, itu sulitnya bukan main. Inter bukan cuma kalah soal harga ya, tetapi juga kalah dalam hal reputasi. Sulit sekali ya menemukan pemain besar, pemain yang sedang ada di peak performance mau bergabung ke Inter ya, karena saat itu nama Inter belum tinggi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu ya, di eranya Conte, Inter mulai mendapatkan Scudetto, lalu di eranya Inzaghi setidaknya 2 gelar per musim. Kemudian di Liga Champions kita juga udah mulai rutin lolos dari babak grup, bahkan pernah sampai ke final Liga Champions. Nah, di titik inilah Marotta dan Ausilio kembali membuat pengakuan ya. Mereka mengatakan bahwa saat ini jauh lebih mudah untuk merekrut pemain besar ya untuk bergabung ke Inter. Tidak perlu menunggu kontrak habis, tidak perlu menunggu usia mereka semakin tua, kualitas menurun untuk bergabung di Inter. Buktinya di musim lalu kita bisa merekrut Benjamin Pavard ya, bek kelas dunia yang usianya juga masih usia emas. Nah, kemarin teman-teman pasca pertandingan derby ya, pasca mendapatkan Scudetto, jurnalis kembali bertanya ke Marotta terkait bursa transfer musim depan. Marotta ngomong begini teman-teman, Inter kembali menang dan ini akan menjadi daya tarik. Akan ada banyak pemain yang ingin datang ke Inter. Di sini banyak pemain bagus dan lingkungannya juga sangat amat bagus. Wah, bersyukur banget. Siapa nih pemain world class berikutnya yang bisa diraih oleh Inter. Lalu kemudian berita yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, terkait kepemilikan ya. Ini ada berita dari Bloomberg. Breaking news, pemilik Inter telah berdiskusi dengan Oaktree Capital Management dan Pacific Investment Management (PIMCO) untuk membiayai kembali pinjaman yang jatuh tempo pada bulan Mei. Grand Towersal, sebuah entitas di mana Suning Holding Group mengendalikan sebagian besar saham Inter, berhutang ke Oaktree sebesar hampir 400 juta. Karena pada tahun 2021, Oaktree memberikan fasilitas pinjaman sebesar 275 juta dengan tingkat bunga 12,5%. Anjir, minjem 275 juta, ngebalikinnya 400 juta anjir teman-teman. Pinjaman tersebut yang dijamin dengan kepemilikan saham Suning di Inter akan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei nanti. Pembicaraan antara Suning dan Oaktree untuk membiayai kembali fasilitas tersebut dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari sebelumnya masih berlangsung. Akan tetapi kesepakatan yang baru ini memiliki jatuh tempo yang lebih pendek. Lalu kemudian di sini juga dituliskan, secara terpisah pemilik Inter sedang mendiskusikan pinjaman yang baru dari PIMCO untuk membiayai kembali Oaktree. Pembicaraan saat ini masih berlangsung dan juru bicara Inter, Oaktree dan PIMCO menolak berkomentar. Oh, jadi ternyata sebetulnya belum deal-deal banget ya teman-teman antara Inter dan PIMCO. Jadi kan Zhang saat ini diskusi paralel kedua belah pihak ya, kedua pihak. Yang pertama ke Oaktree bahwa mereka minta perpanjangan masa pinjaman, tetapi masalahnya si Oaktree mau-mau aja perpanjangan masa pinjaman, tapi tingkat bunganya lebih tinggi dan perpanjangnya cuma 1 tahun. Nah, Zhang berdiskusi sama PIMCO nih. PIMCO mau minjemin uang yang cukup besar, bisa untuk ngelunasin Oaktree, dan durasi pengembalian uangnya kalau ke PIMCO cukup panjang ya, 3 tahun. Akan tetapi yang membedakan untuk pengembalian uang di PIMCO ini durasinya lebih lama, yaitu 3 tahun. Ya logikanya sih pasti Zhang lebih milih PIMCO nih, tapi kok ini masih belum deal-deal juga ya. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan